Alhamdulillah, Alhamdulillahil Ghaniyil Hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita dikurniakan kejayaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Pada hari ini mimbar ingin membicarakan khutbah bertajuk kewajiban mencari makanan yang halal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai mukmin kita meyakini bahwa sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti membawa kepada kebaikan, dan sesuatu yang diharamkan sudah pasti membawa kepada keburukan. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menetapkan batasan tersebut sesuai dengan makna syariah demi memelihara kemaslahatan dan mengelakkan kemudaratan kepada insan. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa segala yang Allah Subhanahu wa taala halalkan merupakan perkara yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala melarang daripada segala jenis keburukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Yang maksudnya, katakanlah hai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa-apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu merupakan bangkai, darah yang mengalir ataupun babi, karena sesungguhnya ia adalah kotor, atau sesuatu yang dilakukan secara pasif, yaitu binatang yang disembelih atas nama selain daripada Allah. Kemudian siapa yang terpaksa memakannya karena darurat, sedangkan ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu amat pengampun lagi maha mengasihani. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim ketika mentafsirkan ayat tadi menukilkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, kan ahlul jahiliyah ya'kulun asya'a wa yasrukun asya'a takazzura fa ba'atsallahu nabiyyah wa anzala kitabah wa halala halal wa harrama haram wa ma ahlalla fa huwa halal wa ma harrama fa huwa haram wa ma sakata anhu fa huwa afun wa tala hadhihi illa li ayah
Maksudnya pada zaman dahulu sebelum kedatangan Islam, orang Arab jahiliyah akan makan suatu makanan atau meninggalkan bersasarkan kepada jijik atau tidaknya suatu makanan itu pada pandangan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengutus nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menurunkan kitab Al-Qur'an kepada baginda, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram melaluinya. Maka apa yang dihalalkan oleh Allah itulah yang halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah maka itulah yang haram, dan apa yang tidak dinyatakan hukumnya sama ada halal ataupun haram maka ia dimaafkan atau diharuskan. Kemudian beliau membaca ayat tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, panduan daripada Al-Quran berkaitan pemakanan halal itu jelas bagi setiap individu mukmin. Kita memahami bahwa pemilihan makanan merupakan tanggung jawab yang perlu diperhatikan setiap individu, seperti mana kita memperhatikan sholat, zakat dan puasa yang merupakan tanggung jawab. Begitu juga dalam pemilihan makanan yang halal. Oleh itu, kita hendaklah mendidik dan mengajar ahli keluarga kita supaya mengutamakan yang halal walaupun di mana saja kita berada. Kenalilah logo halal yang diijrab bagi memastikan produk yang dipilih adalah diyakini sebenar-benarnya halal. Jadikanlah amalan ini sebagai budaya dalam hidup kita, bermula dari keluarga, akhirnya menjadi budaya dalam masyarakat kita. Hanya dengan usaha yang bersungguh-sungguh ini sajalah kita akan memahami dan menghayati hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya mendapatkan makanan dan sumber yang halal lagi baik. Alhamdulillah, sebagai masyarakat Islam di Sarawak, kita bersyukur dengan kemudahan merujuk kepada pensijilan halal yang tersedia ada. Pensijilan halal yang telah melalui proses pemeriksaan yang menyeluruh dan teliti untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan menepati syariat Islam. Sebabnya, selagi suatu makanan itu tidak mengandung bahan-bahan yang haram ataupun yang syubhat yang meragukan, ia dianggap sebagai halal, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini selari dengan pesanan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau mengabaikannya, dan Dia telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu melampauinya, dan Dia juga mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya, dan Dia senyap dengan satuan hukum sebagian dari perkara bukan karena lupa, maka janganlah kamu mencari-cari tentangnya. Melalui hadis tadi kita diingatkan bahwa segala perkara yang halal dan haram telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Adapun perkara yang Allah Subhanahu wa taala diamkan dikira sebagai kelonggaran yang merupakan rahmat daripadanya. Berdasarkan kepada ini, para fuqaha telah menetapkan suatu kaidah fikih, yaitu hukum asal bagi suatu perkara adalah harus. Ini bermakna segala perkara, tidak kira makanan ataupun minuman, pada asalnya dikira sebagai halal kecuali terdapat bukti ataupun dalil akan keharamannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di sini pentingnya kita membina, menimba ilmu dan memahami prinsip-prinsip syariat dan hukum-hukum Islam. Kepahaman yang menyeluruh tentang agama kita akan menjadikan kita seorang muslim yang yakin dan dapat membuat penilaian yang tepat di mana saja kita berada. Ia juga membantu seorang mukmin untuk berlaku lebih adil dalam membuat pertimbangan antara kepentingan memelihara aspek halal pada pemakanannya pada waktu yang sama, amat berhati-hati untuk tidak begitu mudah menyebarkan syahwat
ataupun menyebarkan berita palsu. Marilah sama-sama kita berusaha menjadi seorang muslim yang yakin serta tidak berhenti untuk terus berusaha mendalami ilmu agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha kita dan mempermudah segala urusan kita dalam mencari rezeki yang halal dan menghindari yang haram. Berkaitan hal ini, Imam Al-Tabrani rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu telah bersabda, wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min as-suh wa roga pannar aula bihi. Mana-mana hamba atau manusia dagingnya itu tumbuh dari hasil perkara yang haram dan amalan riba, api nerakalah yang patut untuk membakar dan menghilangkan daging tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Maksudnya, wahai sekalian manusia, makalah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang terang nyata bagi kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وتقبل وبارك بجلال وكمالك على Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Kaum muslimin, sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, perlu diingat bahwa kita masih lagi berhadapan dengan wabah COVID-19. Walaupun berbagai kelonggaran telah diberikan, Mimbar terus menyeru agar kita terus waspada dan melakukan pengenalan diri dengan sebaik-baiknya bagi mengelakkan terdedah kepada bahaya wabah penyakit. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Pada masa yang sama, teruslah memohon keampunan serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat segala wabah dan musibah daripada kita,
dan dikurniakan keselamatan dan kesejahteraan buat diri, keluarga, masyarakat, negeri dan negara yang tercinta. Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Yang di-Pertuan Agung Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Ya Allah, ya Tuhan, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarilah kami dari sembarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kurniakanlah keselamatan, kesejahteraan, dan jadilah kami umat yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negara yang aman dan makmur serta mendapat perlindungan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Terimalah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadikanlah diri kami, istri-istri kami dan keturunan kami dari kalangan orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat serta menjauhi dosa-dosa kecil, apatah lagi dosa-dosa besar. Limpahkanlah atas kami nikmat kesehatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami dari segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Allahumma asbina wasbi mardana wal mardal muslimin. Allahumma ja'alhu tahurun lahum warfa' manzilatahum wa abdilhum min ba'dil maradi syihan wa min ba'dil bala'i afiyah. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.